mata kuliah Teknik Permodelan dan Simulasi akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik model dan simulasi pemrograman linear dengan judul studi kasus yang kami ambil yaitu optimasi kapasitas mesin dan bahan baku kertas serta tinta pada kirana printing menggunakan metode simplex. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Di sini kirana printing merupakan usaha jasa percetakan yang melayani print hitam putih, print warna, dan fotokopi dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak setiap harinya. Dalam operasionalnya, kirana printing menghadapi keterbatasan kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku kertas dan tinta, serta tenaga kerja yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum optimal dan berpotensi untuk mengurangi keuntungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan mode optimasi yang mengatur penggunaan kapasitas mesin dan bahan baku secara efisien agar keuntungan dapat dimaksimalkan. Metode pemrograman linear dengan metode simplex yang kami gunakan ini digunakan sebagai solusi untuk menentukan kombinasi layanan yang paling optimal. Yang kedua itu teori yang digunakan. Berikut ini merupakan beberapa teori yang digunakan dalam laporan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pemodelan dan simulasi sistem. Pemodelan dan simulasi sistem merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih terstruktur agar mudah dianalisis. Dalam usaha percetakan seperti kirana printing, pemodelan dan simulasi membantu memahami hubungan antara jenis layanan, kapasitas mesin, serta ketersediaan bahan baku. Yang kedua itu model dalam sistem operasional percetakan. Model merupakan representasi dari sistem nyata yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan tertentu. Model yang dibangun dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara jenis layanan yang diberikan dengan keterbatasan kapasitas mesin dan bahan baku sehingga dapat diketahui kombinasi layanan yang memberikan keuntungan optimal bagi kirana printing. Yang ketiga itu jenis model yang digunakan. Berdasarkan bentuknya, model dapat dibedakan menjadi model fisik, model konseptual, dan model matematis. Penelitian ini menggunakan model matematis karena permasalahan yang dianalisis berkaitan dengan perhitungan kuantitatif, yaitu optimasi keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas mesin dan bahan baku kertas serta tinta. Yang keempat itu pemrograman linear. Pemrograman linear adalah metode optimasi yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan memperhatikan sejumlah kendala yang bersifat linear. Dalam penelitian ini, pemrograman linear digunakan untuk menentukan kombinasi layanan print warna hitam putih, print warna, dan fotokopi yang digunakan untuk memberikan keuntungan maksimum bagi kirana printing dengan batasan kapasitas mesin printer, mesin fotokopi, ketersediaan kertas A4, serta penggunaan tinta. Oke, yang berikut metode simplex. Metode simplex merupakan metode penyelesaian pemrograman linear yang dilakukan secara iteratif dengan mengevaluasi solusi-solusi yang memungkinkan hingga diperoleh solusi optimal. Metode simplex dipilih dalam penelitian ini karena mampu menyelesaikan permasalahan optimasi dengan lebih dari satu kendala secara sistematis dan efisien. Yang berikut kendala dalam model pemrograman linear. Kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam pemrograman linear dan mencerminkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kendala dalam penelitian ini meliputi kapasitas mesin printer dan mesin fotokopi, ketersediaan kertas A4, serta batas penggunaan tinta hitam dan tinta warna. Yang berikut konsep optimasi keuntungan. Optimasi merupakan proses pencarian solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia hingga mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penerapan optimasi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu kirana printing dalam mengelola kapasitas mesin dan bahan baku secara lebih efisien sehingga kegiatan operasional berjalan lebih optimal dan keuntungan usaha dapat ditingkatkan. Oke, yang berikutnya di sini ada metode. Metode yang digunakan adalah metode simplex, yaitu proses perhitungan tidak dilakukan secara iteratif manual, melainkan dibantu menggunakan fitur solver pada Microsoft Excel yang secara otomatis menjalankan iterasi metode simplex hingga diperoleh solusi optimal. Metode simplex dipilih dalam penelitian ini karena mampu menyelesaikan permasalahan optimasi dengan lebih dari satu kendala secara sistematis dan efisien. Dengan metode ini, kirana printing dapat mengetahui jumlah layanan optimal yang sebaiknya diberikan
dalam satu periode operasional. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan metode simplex menggunakan Microsoft Excel. Baik, yang pertama, seperti langkah-langkah dalam metode simplex, kita menentukan variabelnya. Di sini kami menetapkan 5 variabel, yaitu X1 jumlah print hitam, X2 jumlah print warna, X3 jumlah fotokopi, X4 jumlah penjilitan skripsi, dan X5 itu jumlah penjilitan biasa atau jilid punggung. Setelah itu, kami menetapkan fungsi tujuannya, yaitu maksimalkan Z sama dengan 500 X1 ditambah 1000 X2 ditambah 300 X3 tambah 40.000 X4 tambah 10.000 X5, di mana nilai 500 ini didapat dari print hitam putih, yaitu 500 per lembar, 1000 dari print warna 1000 per lembar, 300 dari fotokopi, yaitu 300 per lembar, 40.000 dari penjilitan skripsi, yaitu 40.000 per unit, dan 10.000 dari penjilitan biasa atau penjilitan punggung. Setelah menentukan fungsi tujuan, kita menentukan fungsi kendala, di mana di sini ada 5 kendala. Kendala yang pertama itu adalah waktu operasional mesin. Oke, di Kirana Printing sendiri, jam kerjanya dimulai dari 7.30 sampai dengan jam 21.00 atau jam 9 malam. Dimana di sini kami mengkonversinya ke satuan menit, yaitu 810 menit per harinya. Dimana kami asumsikan waktu pelayanan untuk print dan fotokopi 0,05 per lembarnya, 0,05 menit. Di sini ada print hitam putih, print warna, dan juga fotokopi. Jadi di situ print hitam putih 0,05 menit per lembar, print warna 0,05 menit per lembar, dan juga fotokopi 0,05 menit per lembar. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk menjilid skripsi yaitu 15 menit per unitnya. Untuk menjilid biasa atau jilid punggung dibutuhkan waktu 5 menit per unitnya. Maka, fungsi kendala yang pertama yaitu 0,05 X1 ditambah 0,05 X2 tambah 0,05 X3 tambah 15 X4 tambah 5 X5 lebih kecil sama dengan 810. Selanjutnya yaitu kendala yang kedua, yaitu ketersediaan kertas A4. Di Kirana Printing, satu harinya menggunakan 4 ring kertas, di mana satu ring itu ada 500 lembar. Jadi, total dari 4 ring sama dengan 2000 lembar per harinya. Kertas ini digunakan untuk print hitam putih, print warna, dan juga fotokopi. Oleh karena itu, ditentukan kendala yang kedua yaitu X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 2000. Selanjutnya, kendala yang ketiga, yaitu tinta hitam. Jadi, tinta hitam yang dibutuhkan untuk print selama 1 bulan, itu membutuhkan 7 botol tinta hitam. Di mana 1 bulan terdiri 30 hari, maka 1 harinya menggunakan 0,23 botol. Dan 1 botol itu digunakan untuk 2000 lembar kertas. Jadi, ditetapkan tinta hitam sama dengan X1 tambah X3 lebih kecil sama dengan 460. Jadi 460 ini didapat dari 0,23 dikali dengan 2000. Hanya ditemukan 460. Oke, selanjutnya fungsi kendala yang keempat, yaitu tinta warna. Tinta warna yang digunakan selama 1 bulan yaitu 3 botol, di mana 3 botol ini terdiri dari warna biru 1 botol, merah 1 botol, dan kuning 1 botol. Jadi di sini kami mengkonversinya ke harian yaitu 0,1 botol per harinya. Jadi untuk warna 1 botolnya itu bisa menghasilkan 1000 lembar. Jadi ditetapkan fungsi kendalanya X2 lebih kecil sama dengan 100. Di sini 100 diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,1 dikali dengan 1000. Selanjutnya adalah kendala yang kelima, yaitu keterbatasan tenaga kerja. Karena tenaga kerja mencakup semua pekerjaan
yaitu print hitam, print warna, fotokopi, jilid punggung, jilid skripsi, maka ditetapkan fungsi kendalanya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 lebih kecil sama dengan 350. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Di sini saya sudah buat tabel yang terdiri dari kendala K1, K2, K3, K4 sampai K5, lalu variabel yang terdiri dari X1, X2, X3, X4 dan X5. Lalu ada kolom nilai. Ini belum kita isi. Untuk mendapatkan nilai di kolom nilai ini ada rumusnya tersendiri. Dan juga ada kolom ruas kanan, di mana ini kita peroleh dari masing-masing fungsi kendala yang tadi. Ini seperti teman-teman lihat, 810, 2000, 460, 100, dan 350. Selanjutnya koefisien F sasaran. Ini kita ambil dari variabel yang tadi, di mana hitam putih itu 500 per lembar, print warna 1000 per lembar, fotokopi 300 per lembar, untuk jilid skripsi 40.000 per unit, dan jilid punggung atau jilid biasa 10.000 per unit. Untuk nilai variabelnya juga masih kita kosongkan karena kita pakai rumus. Untuk nilai F sasarannya juga masih kosong. Oke. Jadi di sini yang pertama itu kita mau mencari atau mengisi terlebih dahulu nilai. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan sum product. Kita blok dari kolom D11 sampai dengan H11. Kemudian kita pakai tanda petik. Lalu kita blok lagi di nilai variabel yang masih kosong ini. Tujuannya supaya nanti perhitungannya itu nilai dari variabel 1 dikali dengan nilai variabel yang akan muncul di sini ditambah nilai variabel kedua dikali dengan nilai variabel yang muncul di sini sampai dengan yang terakhir. Oke, setelah ini kita tutup kurung, dan supaya ketika kita blok dia tidak bergeser, maka kita taruh kursor di sini lalu menekan F4 untuk menguncinya. Oke, setelah itu tinggal kita enter dan kita tinggal tarik saja ke bawah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk K2-nya akan blok dari baris K2, K3-nya baris K3 dengan semuanya nilai variabel. Begitupun sampai dengan K5. Setelah kita menetapkan rumus di sini, maka langkah berikutnya yaitu kita mencari nilai variabel ini. Untuk mencari nilai variabel ini, kita akan menggunakan solve. Oke, solve ini kita buka data, lalu klik solver, lalu di sini set objektif itu kita mengisi kolom nilai F sasaran. Kita klik di F sasaran. Lalu itu di tool ini kita tinggal klik. Yang kita cari itu maksimalnya atau minimalnya. Selanjutnya di by changing variable cells itu kita blok dari nilai variabel sampai dengan K17. Oke. Setelah itu di subject to the constraint itu kita akan, ini sudah saya isi ya teman-teman, kita coba hapus dulu.
Oke, caranya kita klik button add, kemudian di call reference-nya kita klik di kolom nilai. Kemudian di constraint-nya kita langsung saja kita isi ruas kanannya yaitu 810. Jangan lupa di sini tandanya kita kasih lebih kecil sama dengan. Oke, setelah itu kita klik add. Lalu kita buat untuk semua kolomnya. Ini 2000, klik add. Lalu yang ketiga 460, klik add. Yang keempat itu 100. 100. Yang kelima itu 350. Tinggal kita klik OK. Oke, jadi di sini subjeknya sudah terisi. Setelah itu kita langsung saja klik solve. Lalu klik OK. Nah, di sini nilai variabelnya sudah langsung terisi. Oke. Jadi di sini nilai variabel yang didapatkan itu yaitu nilai yang paling maksimal. Keuntungan yang maksimalnya seperti ini. Jadi ketika nilai variabelnya sudah muncul, maka di sini akan muncul juga nilai-nilainya. Jadi hasil perhitungannya 0,05 dikali dengan 196, sekian-sekian ditambah dengan 0,05 dikali dengan 100 ditambah dengan 0,5 kali 0 tambah 15 kali 53,01 tambah 5 kali 0. Jadi hasilnya itu 810. Begitupun kolom-kolom yang lainnya. Jadi seperti itu saja teman-teman hasil perhitungan metode simplex menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini kita telah menemukan F sasarannya, di mana maksimal Z sama dengan 500 dikali dengan X1 ditambah 1000 dikali X2 ditambah 300 dikali X3 tambah 40.000 kali X4 tambah 10.000 dikali X5. Hasilnya yaitu 2.318.896,321. Jadi ini hasil yang sudah maksimal. Jadi di sini kita menggunakan solver untuk menghitungnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode Python. Di sini kami menggunakan library dari Python yaitu Plug. Di sini library Plug itu adalah library yang digunakan untuk pemrograman linear yang mendukung metode simplex untuk mencari solusi optimal, baik maksimal maupun minimal. Terus kode berikutnya itu adalah model maksimasinya. Jadi di sini kode ini berfungsi untuk mencari kombinasi produksi terbaik agar keuntungannya itu maksimal. Terus di sini kode berikutnya itu adalah variabel keputusannya. Jadi di sini X1 ada 5 variabel. X1-nya adalah jumlah print hitam putih, X2 adalah jumlah print warna, X3 adalah jumlah fotokopi, X4 adalah jumlah penjelidan untuk skripsi, dan X5 adalah jumlah penjelidan untuk penjelidan panggung. Terus di bawahnya itu ada fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya ini merupakan tujuannya untuk memaksimalkan total pendapatan pada kirana printing. Jadi di sini 500 dikali dengan X1 ditambah dengan 1000 kali X2 ditambah dengan 300 kali X3 ditambah 40.000 kali X4 ditambah 10.000 kali X5. Berikutnya terdapat 5 kendala. Yang kendala pertama adalah kendala waktu mesin. Jadi 0,05 kali dengan X1 ditambah 0,05 kali X2 ditambah dengan 0,05 kali X3 tambah 15 kali X4 tambah 5 kali X5 dengan total waktu tersedia adalah 810. Jadi model kedua itu adalah kapasitas kertas.
Total lembar print dan fotokopi maksimal adalah 2000 kertas. Terus yang ketiga adalah tinta hitam. Batasnya itu 460 lembar. Terus kendala keempat adalah tinta warna. Batasnya ada 100 lembar. Dan model kelima adalah keterbatasan tenaga kerja dengan 350. Terus kode selanjutnya adalah menyelesaikan dengan metode simplex. Jadi maksud dengan kode ini adalah Plug akan otomatis mengubah model ini ke dalam bentuk matematika dan ia akan menjalankan algoritma simplexnya dan mencari kombinasi dari variabel keputusan X1 sampai dengan X5 yang terbaik. Terus kode ini adalah untuk menampilkan output atau hasilnya. Jadi dia akan memprint status apakah dia optimal atau tidak optimal. Terus kode ini untuk dia akan mengambil Jadi kode ini dia akan mengambil semua variabel keputusan yang ada di dalam model lalu melakukan perulangan untuk setiap variabel dalam model tersebut. Dan dia akan menempelkan solusi yang didapati apakah dia optimal atau tidak. Dan ketika di run dia akan menampilkan hasilnya. Berikutnya kita masuk pada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa Kirana Printing sebagai usaha jasa percetakan telah mengalami berbagai kendala operasional yang mempengaruhi efisiensi dan keuntungan seperti keterbatasan kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku seperti kertas dan tinta, serta kendala teknis mesin yang sering mengalami error. Untuk mengatasi hal tersebut dan memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang terbatas, penelitian ini telah menerapkan metode pemrograman linear dengan pendekatan simplex untuk menentukan kombinasi layanan yang optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Hasil dari penerapan model menunjukkan bahwa penggunaan metode tersebut mampu memberikan solusi terbaik dalam pengaturan kapasitas mesin dan bahan baku sehingga Kirana Printing dapat meningkatkan keuntungan operasional dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa asumsi-asumsi yang dibuat seperti stabilnya permintaan dan linearitas penggunaan sumber daya dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dalam kondisi normal. Berikutnya saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bahan baku dan kapasitas mesin agar tetap sesuai dengan model yang telah dibuat. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan dan perawatan mesin agar menurunkan tingkat kerusakan dan gangguan teknis. Yang ketiga, melakukan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengoptimalkan pengoperasian mesin dan mengurangi resiko kesalahan. Yang keempat adalah meninjau kembali asumsi dan model secara periodik agar tetap relevan dengan kondisi real, terutama jika terjadi perubahan permintaan atau peningkatan kapasitas. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak pendukung lain untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan.